berhenti menggali. Mulai hari ini, aku adalah raja tanah yang tidak akan menyentuh lumpur kotor lagi. Begitulah kira-kira isi pikiran Chico. Chico bukanlah cacing tanah biasa. Ia merasa dirinya sangat istimewa, apalagi dengan mahkota emas kecil yang bertengger di kepalanya. Baginya lumpur adalah tempat yang terlalu kotor untuk cacing bangsawan sepertinya. Sementara teman-teman cacing lainnya dengan riang menyelam ke dalam kehangatan tanah, Chico menolak keras. Ia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, menatap langit, dan memutuskan bahwa kehidupan di bawah tanah sudah berakhir. Mulai detik ini, Chico bertekad mencari kehidupan baru yang lebih mewah dan pantas untuk seekor cacing bermahkota. Chico memulai petualangan barunya dengan memanjat tanaman tertinggi. Ia memilih sebuah daun hijau yang sangat lebar sebagai singgasana barunya. Di sana, Chico mencoba meniru gaya hidup hewan bersayap yang elegan. Ia memperhatikan kupu-kupu yang hinggap dengan anggun dan lebah yang menari riang. Chico merebahkan tubuh merah mudanya di bawah sinar matahari pagi, merasa inilah tempat yang sesungguhnya bagi seorang raja. Meskipun kadang angin bertiup kencang dan membuatnya hampir tergelincir, Chico tetap berusaha mempertahankan gaya elegannya. Ia sangat yakin kehidupan di atas daun yang bersih ini jauh lebih baik daripada tanah yang lengket di bawah sana. Namun, kehidupan mewah Chico mulai membawa akibat. Hari demi hari berlalu tanpa hujan, dan matahari bersinar sangat terik. Dari atas singgasananya, Chico menyadari ada sesuatu yang salah dengan taman ini. Tanah yang biasanya gembur, kini berubah menjadi keras, retak-retak dan berwarna coklat pudar. Bunga-bunga cantik mulai kehilangan warna cerahnya. Kelopaknya menunduk sedih dan daun-daun menguning karena kehausan. Karena cuaca terlalu panas, cacing lain bersembunyi sangat dalam dan tidak ada yang menggali di dekat akar. Chico yang masih bersih di atas daun hanya bisa memandangi pemandangan menyedihkan itu dengan hati yang mulai merasa gelisah. Di tengah kebingungannya, seekor kepik tua yang bijaksana terbang menghampiri Chico. Kepik itu bercerita tentang sebuah rahasia besar yang tidak disadari Chico. Ia menjelaskan bahwa tanaman tidak hanya butuh air dari atas, tetapi butuh jalan agar air meresap hingga ke akar. Dan jalan rahasia itu hanya bisa dibuat oleh para cacing tanah. Terowongan yang digali cacinglah yang membuat tanah bernapas dan menyerap air. Chico tertegun. Ia baru menyadari bahwa menggali lumpur bukanlah pekerjaan kotor, melainkan kekuatan super rahasia yang penting. Tanpa cacing yang menggali, taman indah ini tidak akan bisa bertahan hidup. Mendengar hal itu, hati Chico berdegup kencang. Ia melihat ke arah mahkota emasnya, lalu menatap teman-teman tanamannya yang semakin lemah. Chico menyadari ia tidak bisa terus berpura-pura menjadi hewan lain. Ia adalah seekor cacing tanah, dan itu adalah kebanggaan yang luar biasa. Dengan tekad bulat dan keberanian membara, Chico memutuskan untuk meninggalkan kehidupan mewahnya. Ia merayap ke tepi daun, menatap lurus ke arah tanah yang keras dan retak di bawah sana. Tidak ada lagi rasa jijik atau ketakutan akan lumpur. Yang ada di pikirannya hanyalah satu misi mulia. Ia harus menyelamatkan taman ini. Tanpa ragu sedikit pun, Chico melompat turun dan mendarat di atas tanah yang kering kerontang. Dengan mengerahkan seluruh tenaga kecilnya, ia mulai menggali. Ajaibnya, mahkota emas di kepalanya kini berfungsi bagaikan bor super berkilauan, membantunya menembus tanah yang keras. Chico meliuk-liuk, berputar dan mendorong tubuhnya menembus lapisan tanah. Setiap pergerakannya menciptakan terowongan baru sebagai jalan keselamatan bagi akar tanaman. Udara segar perlahan masuk ke dalam tanah. Dan yang paling mengejutkan, Chico ternyata sangat menikmati pekerjaannya. Gesekan tanah di Usaha keras Chico membuahkan hasil luar biasa. Ketika petani datang menyirami kebun di sore hari, keajaiban terjadi. Air yang biasanya hanya menggenang di permukaan, kini menemukan jalannya ke bawah. Air sejuk itu mengalir deras melalui jaringan terowongan yang baru saja dibuat oleh Chico, langsung menyentuh akar-akar bunga yang kehausan. Di dalam tanah yang gelap, Chico bisa merasakan akar-akar itu seolah bernapas lega dan meminum air dengan rasa syukur. Meskipun seluruh tubuh merah mudanya kini tertutup oleh lumpur yang tebal dan lengket, Chico tidak pernah merasa lebih bersih dan bangga di dalam hatinya. Keesokan paginya, taman kembali memancarkan pesona magisnya. Bunga-bunga mekar dengan sangat cerah, menyebarkan aroma harum. Daun-daun kembali hijau segar, bergoyang riang di tiup angin.
Di tengah kemegahan taman itu, muncul sebuah kepala kecil dari dalam tanah. Ya, tubuh cacing merah muda itu kini dipenuhi lumpur dari ujung ekor hingga kepala. Tapi mahkota emasnya tetap bertengger gagah bersinar. Chico akhirnya mengerti.